Salam sukacita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 17 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Engkaulah sang pemilik kehidupan kami. Bersyukur kalau kami boleh menikmati hari ini. Kami mohon kiranya kami juga dimampukan untuk senantiasa hidup pada kebenaran. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Tuntun kami ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu menjadi sulu bagi langkah kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yesaya pasal 54 ayat 9 sampai ayat 10. Hal ini bagiku seperti air bah zaman Nuh, seperti aku bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Begitu juga aku bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak darimu, dan perjanjian damai sejahteraku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Tema renungan kita ialah murkanya tidak abadi. Atau dalam bahasa Toraja dikatakan tae annasai lakona tukare edekanna. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kemarahan apalagi kemurkaan merupakan luapan emosi yang dampaknya buruk, merusak kesehatan fisik dan mental. Maka Alkitab membatasi bahwa apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa, dan membuat batasan waktu, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus pasal 4 ayat 26. Jadi, kalau manusia yang serba terbatas dapat mengerjakan nasihat ini, maka terlebih Allah yang tidak terbatas melampaui semuanya. Saudara-saudara, bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel akibat murka Tuhan atas ketidaksetiaan kepadanya. Seharusnya manusia dan seluruh jagat raya menerima kemurkaan dari Tuhan. Namun kasih Tuhan melebihi apapun juga. Maka murka Tuhan hanya terjadi atas dosa, tidak untuk selama-lamanya mendendam. Demikianlah yang dikisahkan dalam ayat 9. Pada masa Nuh, Allah bersumpah tidak akan ada lagi air bah. Air bah surut, murkanya pun surut. Allah tidak menyimpan amarahnya melawan umat untuk selama-lamanya. Sama seperti Ia lambat untuk marah, Ia cepat pula berbelas kasihan. Penderitaan-penderitaan nampak seperti awan yang akan segera tertiup angin. Murkanya tidak abadi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih setia Tuhan itulah yang abadi. Ayat 10 sangat jelas menggambarkan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari umatnya. Lebih jauh lagi perjanjian damai sejahtera Tuhan tidak akan bergoyang karena kasih-Nya. Ya, kasih setianya diwujudkan dalam suatu perjanjian damai. Allah kembali menyayangi dengan mengirim anaknya sebagai penebus kemurkaannya atas dosa. Tampil sebagai pendamai Allah dengan manusia, bahkan seluruh ciptaan, dan pendamai manusia dengan Allah. Karena itu saudara-saudara, pagarilah hidup dengan kasih dan setia kepada Tuhan, sebab itulah janjinya bahwa Dia setia menyertai
perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang murkanya tidak abadi. Kami bersyukur kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Karena itu kami percaya perjalanan hidup kami dilindungi dan disertai oleh Allah. Mampukan kami untuk terus teguh dalam iman kepadamu dan senantiasa hidup pada kebenaran, menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Diberkatilah kami, dituntunlah kami dalam perjalanan hidup kami setiap hari, dengan segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan, bahkan dalam setiap tanggung jawab dan peran. Kiranya semuanya dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, dalam hikmat, kasih dan kemurahan Tuhan. Diberkatilah anak-anak kami, dituntunlah mereka dalam masa muda mereka, ditopanglah dan diberkatilah orang tua kami dalam masa tua mereka. Dimampukanlah anak-anak muda kami untuk menjalani kehidupan dengan takut akan Tuhan. Juga dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup, yang sedang bergumul dengan sakit, yang sedang bergumul dalam duka cita, bahkan dalam berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Apapun yang dijumpai, Tuhanlah sumber pemulihan. Kiranya menguatkan dan menopang setiap anak-anak Tuhan, sahabat renungan harian, dimanapun berada. Kami menaruh pengharapan kami, Engkau sempurnakan sukacita mereka yang bersukacita dalam pertambahan usia, apa yang boleh diraih dalam kehidupan ini, untuk semakin menghayati betapa Tuhanlah yang menjadi sumber berkat, dan mereka akan selalu bersyukur dalam segala hal. Diberkatilah gereja Tuhan di tengah-tengah panggilan dalam dunia ini. Kiranya juga akan senantiasa setia mewujudkan persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Bahkan bagi bangsa kami, Tuhan topang pemimpin-pemimpin kami diberkati, sehingga juga mampu mengemban amanah dari Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, kami pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampunilah dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas hari ini. Teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.